Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak pendidik Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Nur Asmira CGP Angkatan 11, Guru Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping, dengan fasilitator Ibu Gusnimar MPD dan pengajar praktik Ibu Efrita Roni SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Dengan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya di modul 1.1 dan 1.2. Di modul 1.1 tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Menuntun berarti menyediakan fasilitasi tempat bertumbuh dan berkembangnya anak. Kedua, tugas pendidik menebalkan garis yang masih samar-samar pada anak untuk memperbaiki lakunya atau budi pekerti. Karena anak bukan kertas kosong yang diisi sesuai keinginan orang dewasa atau pendidik tentunya. Bukan hanya mencapai kematangan intelektual, tetapi yang mempunyai karakter. Yang ketiga, pendidikan itu harus berpihak pada murid dengan memberikan fasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya segala potensi pada anak tanpa membeda-bedakan anak, serta anak adalah objek pembelajaran. Di modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, tentu seorang guru penggerak harus mempunyai nilai dan peran guru penggerak dan harus diimplementasikan. Yang kedua, nilai guru penggerak itu yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ketiga, guru harus mengetahui kebutuhan murid, memberikan fasilitasi sesuai kebutuhan tentunya dengan memberikan metode, media yang interaktif serta selalu bekerja sama dengan stakeholder sekolah supaya terwujudnya tujuan pendidikan tersebut. Kaitannya antara pemikiran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu tentunya untuk menuntun segala kodrat pada anak dan memberikan fasilitasi sesuai kebutuhan murid. Guru harus mempunyai nilai guru penggerak itu sendiri untuk mewujudkan berkepihakan pada murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan murid tersebut. Kedua, perasaan. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini yaitu sangat terbuka dan bahagia karena wawasan dan pemikiran saya semakin bertambah dan luas. Sebelumnya belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa. Selanjutnya, perasaan saya sangat lega karena sebagai pendidik tidak menuntut anak menjadi seperti apa yang diinginkan. Tetapi pendidik itu menjadi penuntun anak, menjadikan anak objek pembelajaran yang aktif dalam kegiatan, bukan subjek pembelajaran lagi. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, anak itu adalah kertas kosong di mana orang dewasa yang mengisi sesuai kehendaknya. Kedua, anak sebagai subjek pembelajaran dan fokus hanya di pembelajarannya saja. Ketiga, tidak tahu bagaimana nilai-nilai dan peran guru penggerak sehingga tidak terarah dalam proses menuntun di sekolah.
serta hanya sekedar memberikan pembimbingan fokus belajarnya saja. Setelah mempelajari, sekarang saya berpikir bahwa yang pertama, anak bukanlah kertas kosong tetapi berisi garis yang samar-samar yang perlu ditebalkan untuk memperbaiki lakunya. Yang kedua, anak adalah objek pembelajaran yang perlu difasilitasi oleh guru sesuai kebutuhannya. Yang ketiga, bahwa sebagai guru perlu mengaktualisasikan nilai dan peran guru penggerak ini dan tidak bisa dipisahkan supaya pendidikan yang berpihak pada murid dapat difasilitasi dengan baik, menjadi manusia merdeka seutuhnya serta bahagia lahir dan batin. Yang keempat, penerapan. Yang pertama, penerapannya menyediakan ruang bimbingan dan konseling yang nyaman, kreatif bagi anak. Kedua, melakukan berbagai need assessment dan menganalisis untuk perencanaan program BK dan mensosialisasikan kepada majelis guru seperti hasil gaya belajar murid. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan kelompok yang interaktif. Yang keempat, yaitu melaksanakan fun konseling digital. Yang kelima, membuat metode dan media interaktif untuk layanan klasikal. Yang keenam, melakukan bimbingan karir. Tentu selanjutnya semua itu bisa tercapai perlu kerjasama dari semua stakeholder sekolah. Kesimpulannya, jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Terima kasih, salam dan bahagia Ibu dan Bapak pendidik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.